Terus nagih ya. Awalnya sih coba-coba gitu. Yang awalnya sih Lama-lama ketagihan. Satu hati untuk negeri, satu jiwa untuk bangsa, satu rasa untuk Denisa. Anas Firdaus di podcast Merah Putih. Sudah lama kita nggak ketemu ya teman-teman. Untuk episode kali ini saya bawa teman-teman saya yang sepantaran ya. Wah, sepantaran. Semoga Teman-teman sepantaran. Kok semoga sih? Kita kan emang sepantaran kan ya? Oh iya, sangat betul ya, sangat. Iya, Sepantaran banget dong. Sepantaran banget dong. Sudah bersama kita di sini ada yang berkaos merah ini. Rosid. Ya. Oke, siap. Namamu Irfan Pak Ivan sih? Irfan pakai R. Pakai R ya? Ya, Irfan Pakai V. F. F. Pakai F. Iya. Ivan berarti. Pakai R. R sama F. Dija. I R F A N. Ivan. Irfan. Enggak, kalau aku sih biasanya manggilnya Ipan. Iya. Kalau kamu Irfan. kalau kamu Apaan sih? kalau di Jawa gimana? Kalau aku sih RASID. Roset. Panggilannya Roset. Ya, ya, ini udah kita datangkan nih teman-teman sebaya saya, sepantaran. Sepantaran sebaya dan Ya, ya. intinya itu. Karena kita akan membahas tema yang menarik ini. Ya. Kelihatannya mereka ini anak-anak muda yang biasa ya, emang biasa nggak ada luar biasa. Aku biasa. Cuman di usia mereka di usia kita yang Ya, di usia kita. di usia kita yang Di usia terbilang kita. belia ini yang masih muda ini, tapi tidak menghalangi kita untuk tetap berkreativitas. Malah justru usia kreatif tuh usia kita kayak gini ya. Iya, Iya. kita. Iya. Iya kita. Ya, biar yang nonton paham nih. Ya biar yang nonton paham nih, prestasi apa aja ini yang sudah kalian raih nih? Waduh, kalau ngomong prestasi jadi kayak gimana gitu. Iya, kalau nggak berprestasi nggak diundang di sini Capaian. dong. Pencapaian. Achievement. Ya, kamu duluan aja. Oke. Yang pertama dapat juara lomba videografi tingkat kabupaten. Itu dalam rangka museum dan cagar budaya ya. Ya, Museum Cagar Budaya. Juara 1 tingkat kabupaten. Itu maksudnya dalam rangka museum hari museum cagar dan pembudayaan cagar budaya di Boyolali. Harusnya saya masuk ke situ. Iya. Tapi karena kita masih sebaya jadi Oh iya. Coba kita aja ya. Coba kita saja. itu juara 1 tingkat Ya, kabupaten. iya. Itu Terus yang ngadain? dari pemerintah. Iya benar. Disdikbud Disdikbud Boyolali. Boyolali. Itu maksud saya. Disdikbud Boyolali. Disdikbud Boyolali. Iya. Terus kayak kemarin ada yang juara tingkat provinsi juga ya? Nasional justru. Nasional. Itu nasional. Justru itu Oh, nasional. Cuman itu dapat harapan. Iya. Juara harapan. Juara apa Ya. maksudnya? Juara nomor 9. Juara. Ya enggak dong. Harapan kan. Harapan. Iya, maksudnya kan nomor 9. Harapan nomor 9. Iya, itu benar. Tapi nasional. Nasional. Iya, tingkatnya nasional. Pesertanya enggak 10 kan? Enggak. Enggak. Kalau enggak salah 256. Oh, ya udah bagus. Itu juga enggak cuman tingkat SMK. SMA, SMK, Mahasiswa kuliah, juga. mahasiswa juga. Umum. Itu ada. Oh, umum. pelajar dan mahasiswa. Iya. Itu apa temanya? Temanya toleransi Iya, toleransi dalam beragama. Toleransi dalam beragama. Oh, nanti bisa ditampilin Iya, di bisa. Mau ditampilin di sini apa di VT aja nanti? Ya, pokoknya nanti ditampilin lah ya. Iya, nanti ditampilin. hasil kerjanya itu. Menjunjung toleransi dalam keberagaman adalah salah satu kekuatan kita para pemuda untuk mempertahankan persatuan. Tidak penting apa agamanya dan apa sukunya, kita tetap sama. Toleransi ini menjadikan kita bangsa yang ramah. Rasa persaudaraan kita menjadikan kita bangsa yang kuat. Kita adalah saudara dan setanah air.
Kita sebagai generasi muda mempunyai kewajiban melestarikan indahnya kehidupan bertoleransi. Ingat, kita sama. Kita Indonesia. Saling bercengkrama satu sama lain, tolong menolong, dan menghormati antar sesama. Dua itu ya yang bener-bener bikin Iya, yang kepala besar menurutku- kalian. Enggak sih. Maksudnya Tapi kok kamu malah badan besar? Wah, body shaming. Enggak, maksudnya kan body shaming, body enggak. body shaming. body shaming Iya, kamu iya. itu wah parah sih. Enggak sih, enggak canda. Tapi awal mulanya gimana sih? Emang hobi atau gimana? Aku dulu ya. Kalau aku dulu itu iseng. Dulu itu kayak pengen buat story WA tapi yang beda. Terus dulu itu aduh jadi flashback ya. Dulu itu kayak bikin quotes gitu loh. Quotes terus dikasih lagu. Ya, Terus dikasih efek. seusia kalian, seusia saya itu emang sukanya yang hal-hal kayak gitu sih. Iya, biasanya. kayak gitu. Terus nyoba kayak masa di situ doang. Pengen nyoba tutorial YouTube, pengen bikin efek ini nyoba. Terus temen juga banyak juga pada nyoba kayak apa ya? Kayak kompetisi jadinya. Bagus-bagusan. Ya, bagus-bagusan. Ya untungnya akunya orangnya itu kayak di bidang ini ya, di bidang itu kayak pengen banget. Ini cocok ini kayak sama apa ya kreativitasku. Aku ikutin terus. Aku ikutin terus sampai itu awal Covid. Awal Covid itu bener-bener pure aku terjun di bidang ini. Aku setiap hari bikin video, terus ngedit, foto-foto juga, sampai nabung buat beli kamera. Woi, Tuh. luar biasa. Ya. Kalau Ivan, Kalau aku sih apa cuma kena influence-nya si Rosid? enggak sih. Enggak. Sebenarnya tuh dulu kita pernah satu kelas kan, kita kan satu kelas satu jurusan. Dulu pernah awalan banget masuk SMK itu kelas 1. Aku sama Irfan ini kayak lomba bikin video per kelas. Aku ngedit sendiri, bikin sendiri, Irfan Aku juga ngedit sendiri. bikin sendiri. Itu bagus-bagusan. Paling bagus siapa? Pokoknya ya kita dari dulu itu udah apa ya? Udah apa ya? Ya satu Kalau anak sekarang bilang satu circle. satu circle. Ya dari dulu itu udah kayak bareng-bareng dari kelas 1 sampai sekarang. Berarti udah emang sebelumnya udah sefrekuensi dulu. Iya, ya? sefrekuensi Mas. Oke. Oh iya. Saya kelewat pertanyaannya. Apa? Kabar baik? Alhamdulillah baik. Aku nunggu itu tapi aku nunggu itu. Tapi kok langsung ke topik. Oh ya, mungkin lupa atau gimana. Iya. Lupa, maklum. Soalnya aku juga mau tanya, apa kabar Mas? Baik. Oh, Itu. Tapi kelewatan ya udah. Ya, fisiknya baik. Ya, artinya. Oh, baik dong. Baik. Iya, Oke. kabar baik kemarin kan. Puasa. Puasa, alhamdulillah puasa. Aman? Alhamdulillah. Aman. Mas Firdaus puasa? Iya. Ini sudah berbuka. Aduh, Ini ya. ini diambil setelah berbuka. Diambil setelah berbuka. Berbukanya Mas Firdaus apa? Oke, back to topic. Oke. Berarti awal mulanya tuh karena pengen bikin story WA yang bagus doang. Iya. Kalau untuk Rosid, kalau untuk Irfan karena sebenarnya jiwa kompetisinya yang Ya, mungkin. yang bikin dia akhirnya terjun di Iya, dunia kayak gini ya. Iya. Udah kayaknya kemarin udah punya PH kecil-kecilan kalian ya? Iya, bukan PH, maksudnya bukan PH tempat tapi tim ada. Tim. Iya, maksudnya buat produksi ada. tim produksi gitu ya. Iya, Ada. ada. Namanya apa? Namanya Yacht Yacht Visual. Visual. IG-nya nanti ditampilin ya. Ya, Di sini. Instagramnya ada namanya yachtvisual.id. .id. Kalau Instagram saya masfir.af.
Oke. Oke. Instagram saya Rashid NRAZ underscore. Saya nggak punya Instagram. Iya. No live sekali ya. Iya. Itu tim produksi berarti awal Iya. satu teman sekolah, Satu teman Satu sekolah, teman satu angkatan. satu jurusan. Ada yang satu jurusan, ada yang beda jurusan. Oh, FYI mereka ini SMK SMK Negeri Negeri 1 1 Sawit. Negeri 1 Sawit, jurusan TKJ. 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 Teknik Komputer Ya. dan Jaringan. tapi hobinya di multimedia. Ya, karena dulu juga aku sempat kayak aku daftar di SMK itu kayak aku pengen masuk jurusan multimedia aja yang ada syuting-syutingannya gitu. Ya. Tapi kebetulan di SMK 1 Sawit nggak ada. Ya. Terus aku cari-cari TKJ. Nggak apa-apa lah, masih satu pohon beda ranting gitu. Iya, bukan Iya, beda. Beda ranting sih. Itu Emang beda bibit. Cuman sudah beda kawan. Ya maksudnya masih di apa ya? Kalau bahasanya itu IT. Oh iya, IT. anak IT. Iya, Ada iya. anak ada IT, teknologi anak gitu kan. teknologi. Iya. Siap. Terus Nah, dari itu aku ya udah TKJ aja. Tapi di sisi lain aku masih belajar di itu udah kenal Ivan? Belum. Kan kelas satu. pas daftar kan pas pendaftaran belum. Oh, Satu berarti kalian bulan. beda ketemunya di SMK. SMK. Pure di SMK. Tahun 2019 tanggal 16 Juli. Yes. Hari anniversary-nya masih inget ya. Luar biasa. Aku nggak sampai gitu loh. Aku nggak sampai gitu Tapi loh. kan maksudnya kayak pertama kita satu kelas, maksudnya kayak Oh iya, iya. kalau Kalau satu satu kelas. Momennya sampai inget tanggalnya ya. Ya gimana ya? Enggak sengaja. Oh, berarti ini kalian masih belum resmi lulus dari SMK ya? Belum. Udah ujian cuman belum resmi. Soalnya pengumumannya kalau nggak salah Juni. Juni. Iya, Ya, Juni. Masih Juni. 2 bulan lagi ya. Ya. Ya semoga lulus ya. Kalau lulus Amin sih, lah. Amin. Tapi kayak tahun kemarin ada jalur khusus, jalur spesial kok. Apaan Skip, tuh? skip, skip, Apaan tuh? skip, Oke. Ada rencana menerusin kemana? Aku dulu atau Irfan dulu? Ya terserah lah. Oh ya, tadi pertanyaanku ke Ivan udah dijawab belum? Apa belum tak tanyain? Apa? Yang mana? Tadi kan Kalau aku kan karena tak. hobinya dulu pengen bikin story WA. Oh iya. Kalau kamu? Oh iya, ngomong story WA itu bisa sampai segitu impactnya segitu besar. Terus story WA aku yang cuma ngitungin hamen gitu. Iya ya. Ngitungin puasa doang. Hamen 29. Enggak. Kayak puasa aja Iya. gitu. Tapi itu nice information. Iya. Nice Itu information. informasi yang bagus loh. Iya. At least kan kalian jadi tahu ini Iya, ini sudah kurang puasa berapa. keberapa. Iya. Dan tujuan saya tuh sebenarnya gini. Kenapa kok aku bikin status kayak gitu? Ada orang yang bilang kalau dihitung nanti kerasa lama. Oh. Saya tuh sebegitu nggak inginnya pisah sama Ramadan gitu loh. Minimal feel-nya tuh masih Iya, dapat masih. pengen lama-lama. Masih ada. Oh. Ya, itu. Oh. Oh, jadi gitu. Aku membantu kalian untuk seperti itu. Iya. Ya, syukurlah, alhamdulillah. Lanjut ya. Tadi pertanyaannya gimana? Nggak, kalau apa cuma karena nggak mau kalah doang atau gimana? Tadi kan kayaknya si Rosid kan tiap hari ngedit terus ditunjukin karena emang Ya. kalau setauku sih, aku kenal Rosid itu sudah lama ya. Iya, iya. Dia tuh orangnya agak susah di-approach ini. Temennya dikit, aku percaya temennya dikit. Nggak terlalu banyak ya. Atau aku yang salah? Kan Mas Vitos itu dulu kan kenalku kan cuman ya kenal Cuman dari kenal. ibuku juga kan. Tahu. Nggak kayak setiap hari ketemu atau apa. Ya ngapain juga. Ya, maksudnya kan kayak gitu. Nah, jadi belum tahu banget. Oh ya. Sisi lainku. Nggak, maksud gini. Kalau sepahaman kan dia kan tipe orang yang pilih teman tuh yang bener-bener Iya, bisa iya. bisa sepassion, sefrekuensi. Kalau bahasanya se-circle. Ya intinya Ya, lanjut. Nah, berarti kan secara tidak langsung Ivan emang sebelumnya udah punya passion ke situ juga. Sebelum ketemu Rosid pun sebenarnya udah punya passion ke situ juga kan. Ya. Kalau aku sih emang sebenarnya dari SMP tuh kayak lihat video-video kayak sinematik tuh sebenarnya udah seneng duluan gitu. Terus masuk ke SMK itu mulai iseng buat video kayak sinematik di waktu itu di lab komputer baru pelajarannya itu Baru perakitan seminggu. ya, perakitan. Pas dulu pas perakitan. Terus aku nyoba iseng gitu kan. Kayak
kegiatan hari ini gitu. Aku buat sinematik gitu. Wah, Ya. bagus nih. Terus nyoba-nyoba lagi Nagih. sama Roshid juga gitu. Terus nagih. Terus nagih ya. Awalnya sih coba-coba gitu. Yang awalnya sih Lama-lama ketagihan. Oh, berarti awal mulanya emang karena sebelumnya emang udah ada passion ke situ. Iya. Apa? Oh ya, passion ke situ sudah ada. Terus ke-trigger sama Rosid, kebetulan passionnya juga sama, terfasilitasi sama circle kalian tuh tadi. Yap, Yang memperakarsai apa namanya? Youth visual. Ya, ID. yang memperkasai. Memperakarsai. Yang punya ide membentuk tim produksi itu. Awalnya dulu ya, itu kan aku COVID ya. COVID itu sekitaran setahun setengah atau seberapa itu aku masih offline, masih online. Terus mau ada PKL. PKL itu kan bulan Mei ya. Bulan Mei apa Juni? Pokoknya April kalau nggak Mei itu cari-cari PKL. Oh, Mei. Nggak ketemu-temu sampai 15 kali. Itu sempat struggle kayak capek kayak nggak dapat. Itu juga pas puasa ya? Ya pas puasa. Habis dapat terus kayak ketemu sama salah satu guru namanya Pak Tri. Pak Tri itu yang salah satu orang yang tahu kalau aku itu apa ya? Ada passion ke situ. Ya ada Ada passion di situ, terus ya suka kayak gitu. Nah, Pak Tri suka sama kamu? enggak, maksudnya kayak bidangnya. Aku itu kayak suka Iya, di aku bidang tahu, aku multimedia. tahu. Maksudku juga gitu. Suka Ya. sama hasil kerjamu gitu loh. Ya, Ya emang terus- pikiran kalian Ya, kemana? Iya, yuk lah ya. Ya. Lanjut. Ya, lanjut. Habis itu kayak minta tolong, Mas coba bantuin pas di kegiatan sekolahan dong. Wah, ya boleh itu Pak. Gimana? Ya besok kapan-kapan ketemu saya lagi. Nah kebetulan itu habis kalau nggak salah itu habis apa tuh? Habis Itu pas apa mau- pembekalan. Habis pembekalan Oh ya, PKL. habis pembekalan. Aku dipanggil ke Pak sama Pak Tri. Mas kekuranganku, iya Pak. Kirain kenapa ya? Kaget. Dewas dedekan ya. Ya, soalnya itu guru BP kan. Guru BP Oh, ya. alah. Kesiswaan lah, Iya, kesiswaan. Takutnya ada kenapa-napa. Nah, Awalnya sih coba-coba gitu. habis itu Mas jadi ya yang kemarin tak omongin itu minta tolong bantuin ini. Oh, boleh Pak. Tapi saya boleh manggil teman saya enggak? Dulu pertama itu aku yang dipanggil. Iya, Rosid dong. Aku duluan, habis itu saya boleh manggil teman enggak? Oh, boleh. Saya panggil lah Irfan. Saya panggil buat suruh bantuin saya. Itu kebetulan itu proyeknya kalau salah kelulusan kakak kelas. Ya, Project wisuda. wisuda kelulusan kakak kelas di live streamingin karena itu kan masih Covid. nggak bisa tatap muka. Jadi di live streaming. Terus di sisi lain ada guru juga. Buriana itu nawarin lomba. Suka juga. Iya. Ya, maksudnya suka lihat kita bikin karya. Iya, Ya. membuat Iya. karya. Nawani kita untuk ikut lomba. Nawanin Irfan sih. Irfannya iya, konsultasi nawarin ke aku. aku. Cid, ini diambil enggak? Lah kita masih Irfannya kita masih ada urusan ini. Kalau aku bilang gini, alah gas kiai. Ya kan, soalnya kan dulu kan itu masih ragu kan. Iya, masih ragu. Kan proyeknya itu kan juga banyak pas Besar, wisuda. ya, pas wisuda itu banyak sampai lembur sampai malam-malam itu. Iya. Di sisi lain ada tanggungan itu suruh ikut Ikut lomba. lomba. Tapi aku alah gasin aja. Terus kebetulan Buriana juga cari orang murid lain yang juga Sepassion. juga, namanya Fami, temanku setelah Irfan, orang ketiga setelah Irfan Saya. datang. Nah itu awalnya itu aku Irfan sama Fahmi. Orang ketiga. Ya itu aku suruh bantuin juga pas live streamingnya itu. Ya itu udah live streamingnya udah selesai. Habis itu mikir lombanya. Lombanya gini, cuman kalau 3 orang aja Nggak cukup. nggak bisa. Soalnya ini kan bentuknya film dokumenter gitu loh. Iya. Film dokumenter otomatis butuh talent. Itu lomba apa? Lomba yang Yang- disebut iya. Yang cagar budaya. yang tingkat Ya, kabupaten dulu. Iya, yang tingkat kabupaten itu. Itu butuh orang. Nah, terus siapa orang itu? Teman-teman kita aja. Maksudnya kayak Yang kenal lah. ya yang kenal lah. Terus kita juga udah lihat dia sering bikin story WA yang bagus juga.
kembali yang ke tadi, maksudnya yang cari yang frekuensi yang yang minimal kalau semisal diajak ngobrol masalah teknis tuh nyambung. iya nyambung itu. Terus ambillah teman-temanku yang lain kayak Ibnu, terus Pras, Vanessa, Nila, dan lain-lain. Itu tak rekrut jalanin project itu. Nah kebetulan, nggak tahu kebetulan atau ya rezekinya juara 1 tingkat kabupaten. Di sisi lain juga juara favorit. Tingkat kabupaten juga. Jadi 1 kali lomba itu aku langsung nyabet 2 juara. gelar. Wow. Yang 1 juara 1 umum, yang 1 juara favorit. Umum juga. Umum. Maksudnya kayak juara 1 favorit se-Boyolali juga. Oh ya. Oh, berarti juara favoritnya ada lebih dari 1. Ada 2. Dan kamu yang juara 1 juga. Ya. Oke. Alhamdulillah lah ya. Oh, berarti awal mulanya tuh pertama dari tugas emang kebutuhan. Kebutuhan sekolahan. Terus ada guru yang karena dulu juga kita juga sering ikut lomba juga. Iya sih. Awalnya kebutuhan, kemudian selanjutnya ketagihan bikin gitu ya. Iya. Gitu. Oke. Terus habis itu bantuin sampai sekarang. Ada berapa anggota sekarang timnya? Kalau angkatanku Iya. itu 7 orang. Oh, berarti itu nanti regenerasi. Ada. Ada. Itu malah sekarang jadi ekstrakurikuler. Jadi ekstra. Jadi exco. Iya. Oh. Sebenarnya dulu udah ada, cuman Nggak ada kayak muridnya, Iya. nggak ada orangnya, cuman gurunya aja yang ada. Terus justru itu dulu itu diisi guru-guru. Guru-guru. Yang karena COVID ini juga karena COVID. Multimedia itu karena COVID. Berarti yang ngasih nama Youth Visual ID itu dari Kita. Oh, dari kalian. Dari kita Nama- cari. Nama ekskulnya. Terus nama resmi. Kalau nama ekskulnya multimedia Multimedia dan dan broadcasting SMK Negeri 1 Sawit Boyolali. Kalau timku namanya Youth Visual. Kenapa kok beda? Soalnya Youth Visual ini nanti aku akan bawa keluar, maksud kayak Sampai menjadi lebih umum. ya menjadi umum sampai ya kalau bisa ya semoga saja menjadi PH. Amin. Ya, siapa tahu nanti bisa menyaingi Multivision. Ya. Suara Amin. Enterprise. Amin banget. Amin banget. Udah mirip Ramput Jabi kok. Wow. Oke. Nggak kepikiran tuh sampai sekarang semua. Oke. Ada proyek apa lagi nih waktu deket ini? Kalau aku mungkin project bukan utama ya, pokoknya ya goals sebelum aku lulus. Apa? Bikin video perpisahan. Buat angkatanku. Sebagai ya hadiah. Ya kenang-kenangan. Ini surprise enggak ini? Diomongin di sini enggak apa-apa nih? Enggak apa-apa. Ini juga udah berjalan mulai sekarang udah berjalan Oh, sedikit. Iya. Sudah apa ya? Udah terkoordinasi Ya semua. udah koordinasi, tinggal jalanin. Mau di konsep seperti apa itu? Kalau konsep ya Ya. Mulai dulu. memancing gitu kan. Oke. Tadi tak tanya katanya enggak apa-apa. Ya, itunya nggak apa-apa, tapi kan Oh, iya. konsep itu kan kita yang Iya. surprise itunya. Tapi kalau bakal ada projectnya bakal ada. Cuma kalau Iyalah. projectnya gimana? Iya. Tadi udah tak tanya tentang apa? Triggernya awalnya, terus sekarang prosesnya. Target kedepannya kalau nggak salah inget kalian tuh juga punya rencana nerusin di isi. Itu aku. Oh, Iya. kamu. Ya, aku itu kan habis ini kan aku lulus ya. Amin. Habis ini lulus mau lanjut kuliah Iya. ke isi Solo, Institut Seni Indonesia. Isi Jogja. Isi. Iya, isi. Kalau yang di Solo ISIS. ISIS ya. Isi Orang S. Biasanya isi doang sih. Terus Isi, terus tempatnya Solo. itu nggak disingkat. Jadi, Ya, jadi isi isi Jogja, Solo. isi Surakarta. Ya, isi Surakarta. Ya. Surakarta. Oke. Enggak ISIS. Enggak. Soalnya itu ada spasinya. Jangan is- dong. Iya, jangan dong. Itu kan buat tempatku besok. Iya. Enggak maksudku kan aku kan nggak ngerti ya karena ketidaktahuanku. Ya. Kalau Institut Seni Indonesia Solo Surakarta. ya Surakarta. Surakarta ya kan ISIS. Ya. Ya kalau disingkat semuanya gitu. Kayak dulu kan alma mater kan ya meskipun nggak lulus sih Universitas Diponegoro
Undip, ya Undip. ya kan. Enggak, Terus- itu ya cukup isi aja kan, panjangnya itu Institut Seni Indonesia. Indonesia Surakarta. Oh, iya. Kan udah ada Indonesia. Oh ya. Ya, ini singkatannya isi Surakarta Oke. gitu aja. Oke. Jangan disingkat Oke. lagi. Oke. Siap. Iya. Oh ya, kalau misal kita punya project bareng gimana nih? Project gimana nih? Ya sesuai dengan passion kalian nanti. Bisa. Aduh, sebentar. Bisanya langsung. Kamu bilang bisa, gemanya tuh rupiah. Enggak, pendengaran gua agak aneh. Udah Aku juga kok. udah jam-jam injury Jangan, time jangan, nih. Iya. Puasa. Tapi kalau semisal berarti kalian juga punya tanggung jawab untuk melanjutkan regenerasi organisasi apa? Ekskul Ya, juga dong. ekstrakurikuler ada. Sudah ada bibitnya berarti. Sudah. Totalnya 18 atau 16 itu. 18 kayaknya. 18 kayaknya. Itu aku selisih, maksud kayak aku Diseleksi. seleksi itu. Ada Karena diklatnya awalnya, gitu. Ya dari diklatnya. Awalnya itu kan 30 orang. Sedangkan itu ekstra baru, bener-bener baru, angkatannya aja baru kita, baru saya. Habis itu angkatan 2 dan 3 mereka. Tempatnya itu kan juga Ya, nggak cukup untuk 30 orang itu nggak Iya. cukup. itu juga awalnya juga 7 orang kok tiba-tiba meledak jadi Banyak tambah banget 30 orang. Bukannya malah senang ya kalau anggotanya banyak. Ya menyesuaikan Mas. Maksudnya kan kitanya aja cuma 7 orang gitu. Nggak, siapa tahu dengan anggotanya besar kemudian nanti di manage dengan baik jadi tim produksi yang serius kan. Pengennya gitu. Jadi bisa mengerjakan project yang Iya. lebih masif lagi Iya, kan, yang mass kalau production. kalau aku masih kelas 1 atau kelas 2 sih Mungkin bisa. bisa. Karena udah kelas 3 kan dulu itu benar-benar terbentuk itu juga pertengahan tahun akhir 2021. Itu benar-benar terverifikasi, Iya, mereka ikut terseleksi tinggal 18 orang itu. Sedangkan masih ada tinggal waktu 4 bulan 5 bulan ya kita di SMK. Iya, benar. Itu juga udah fokus sama ujian. Jadi kita Nggak sempat ngurusin itu. membagi dua tim, bukan membagi 2 pikiran. Oh, Yang satu mikir buat ujian, yang satu buat mikir yaitu regenerasi mereka itu. Oke. Tadi pembahasannya udah cukup lumayan ya. Sekarang aku mau tanya di luar passion kalian nih ya. Mewakili generasi kita nih, generasi muda. oke. Ya. Mulai pembahasan serius. Aku serius. Menurut kalian harus gimana sih pemuda sekarang tuh harus gimana sih menurut kalian? Karena kan ya apalagi dengan pemberitaan yang sekarang ini kan ya langsung aja wis. Kayak contoh Kelitih itu kan pelakunya anak muda semua. Ya. Anak muda yang kurang kerjaan. Iya, iya. Nah harusnya anak muda tuh harusnya gimana sih? Kalau menurut kalian nih? Ya beda ya sih, pandangan setiap orang itu beda. Pasti beda. Ya kan aku tanya Pandanganku, menurut kalian. Ya umur yang masih 17 ke atas, bukan masih sih, 17-18 itu udah harus mikir ke depannya mau gimana. Iya. Soalnya kalau bingung ke depannya mau gimana, otomatis nge-stuck di situ aja. Oh berarti harus visioner. Harus orang visioner, harus kreatif juga. Oke. Menurutmu Van? Kalau aku sih Yes. Yes. mulai deh. Iya. Ya mumpung masih muda, itu dimanfaatkan yang sebaik-baiknya buat berkarya lah. Jangan sampai gimana ya ngelakuin hal-hal yang konyol gitu loh. Apalagi ngerugiin orang lain. Iya, ngerugiin orang lain tuh kan Rasa-rasa ngerugiin orang lain. kamu kenapa sih gitu. Nggak. Ini kan kita kan ada gap generasi yang lumayan ya. Zaman mudaku ya kebuka Iya. dong. Iya. Kebuka dong. Kita masih seumuran. Iya kan? Ya udahlah. Ya sudah. Kan ada gap generasi nih. Kalau waktu aku zaman kalian itu nakalnya paling, kalau aku sendiri ya, nakalku paling mentok tuh udah tahu batuk tapi tetap minum es. Sebenarnya kita juga gitu. Biasanya malah disuruh. Biar sembuh. Iya. Nggak, maksudnya gini. Aku juga usia sekolah kan pernah kan kayak gitu, tapi tingkat nakalnya tuh sekarang udah beda banget gitu loh. Beda parah.
Kalau di zamanku paling ya nakal ya balapan liar gitu, nggak maksudnya ya oke, balapan liar tuh bahaya. Iya. Tapi kan tidak secara langsung melukai orang lain Iya. gitu loh. Itu juga udah tingkatnya udah nakal banget ya. Iya, Kalau udah nakal banget. Kalau sekarang malah kayak kebiasaan kayak gitu. Kayak apa ya? Rutinitas. Malah jadi kayak wah, Iya. cuman biasa doang gitu Iya, loh. apalagi Wow. ditampilin, maksudnya kayak ditunjukin Iya. kalau mereka itu baru nakal. Iya. Oh, berarti udah semakin meninggi. Iya. Kayak kenakalan itu malah justru jadi kayak Suatu kebanggaan gitu loh. Maksud gini, kalau zamanku dulu kenapa aku balapan, kenapa ya kayak gitulah. Iya. Itu kan karena emang nggak ada apa sih? Ya gabut. Nggak, ya yang pertama gabut karena Gabut, itu ya. nggak ada kegiatan yang bisa mensupport, nggak ada fasilitas yang bisa digunakan, Iya. nggak ada internet waktu itu ₹1 per kilobit. Bayangin, Wah. itu udah termasuk murah. ₹1 per kilobit. Iya sih kan Iya, tapi perkembangan Masih zaman ya. beda. sinyalnya masih GPRS. Iya. Iya. Tapi di zaman segitu pun ya tingkat nakalnya cuma sebatas itu. Iya. Ada sih beberapa orang, tapi kan nggak sampai fenomenanya nggak sampai Iya. sebesar Keliti Iya, iya. ini. Tapi kalau zaman sekarang sudah ada fasilitas yang lengkap nih, kita ngakses teknologi gampang. Mudah. Harusnya kan orang-orang anak-anak muda seperti kalian harusnya kan lebih banyak ya. Iya. Nah, makanya itu dari itu tadi juga pengaruhnya juga dari akses informasi yang cepat. Jadi orang-orang itu yang dari sananya berpikir negatif, maksudnya kayak ada niatan buruk, Dari sananya. Dari sananya. niatan buruk otomatis dipermudah informasinya tersebut. Hmm, Misal iya. kayak mau maling rumah aja sekarang juga. Jangan. Iya, Ntar maksudnya kan dulu itu kayak Jangan maling rumah, maling isi rumah. isi rumah. Oh Maling iya rumah iya bisa iya. ya? Iya. Maling isi rumah. Mungkin rumah kucing. Iya. maling isi rumah ini kan harus dulu itu mungkin ya, aku nggak tahu, kayak cari informasi setiap hari kayak di Susah sekitar gitu. rumah itu lihat-lihat. Kayak di filmnya itu loh, Home Alone. Oh iya. Oh, iya, 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 itu kan kayak setiap hari mantau dari luar rumahnya, orangnya keluar jam berapa, gini. Sedangkan kalau sekarang orangnya itu malah justru yang ngasih tahu kalau kita nggak ada di rumah. Oh Ya, iya, gitu. ngasih kesempatan Iya. gitu ya. Oke. Jadi ngasih informasi dari orangnya itu malahan, bukan mereka yang cari informasi. Yang cari informasi. Jadi gitu. Ya tadi pertanyaannya untuk Rosi kan udah dijawab nih. Ya, Yang tadi udah jawab belum sih? yang mana? Harus gimana sih anak muda zaman sekarang tuh? Udah tadi. Udah. Yang gimana? Lupakan aja. saya lupa nih, saya lupa. Untuk anak-anak muda yang sepantaran saya mungkin. Iya. Sepantaran kita. Sepantaran kita, Teman-teman kita sepantaran di luar kita, sana oke. harus gimana sih? Mumpung masih muda, Oh iya tadi ingat aku. mumpung Mumpung masih muda. muda. Iya, terus gunakanlah sebaik-baiknya ya, untuk ya itu. ya jangan disia-siakan lah. Jangan ya, disia-siakan. Ntar menyesal di Ma- belakangan. Iya, Iya. itu. Maksudnya kan ya kembali ke kayak muter nih. Ini udah mulai muter sih. Cuman emang pembahasannya tuh nggak pernah habis loh. Ketika kita bahas anak muda, pasti kan lengkap ya. Ya. Positifnya anak muda tuh passionate, penuh dengan Penuh dengan gairah, gairah, ya. penuh dengan semangat, penuh dengan kreativitas. Tapi di lain itu tingkat kestabilannya kan Labil. labilnya kan itu tadi sepaket itu, makanya nggak pernah habis. Dan saya nggak habis pikir kenapa sih harus ikut kayak gitu kan, yang dikejar tuh apa Iya, sih? Itu kan sepantaran kita ya. Iya, sepantaran kita. Kita aja nggak bisa mikir apa yang mereka pikirkan. Iya loh, maksudnya gini loh. Kita. Yang kalau sih misal dicari mau cari pengakuan, redemption apa sih namanya pengakuan? Enggak pengakuan. Kalau dirinya itu kayak Ini masalah anak muda tuh setelah pengamatan saya ya. wah asik. Ya, setelah research. Ya. Jadi namanya tuh krisis identitas. Jadi mereka ingin menunjukkan bahwa mereka tuh eksis. Ya Ya kan, termasuk Ngerti. kebetulan termasuk yang kalian lakukan itu adalah Salah satu
salah satu fase krisis identitas itu tadi. identitas. Kebetulan kegiatan yang kalian ambil itu positif, Iya. ya kan? Iya. Sedangkan Mereka juga sama, tapi yang tetap nggak masuk akal sih ya. enggak. Kalau semisal terkenal sebagai orang jahat tuh, Iya. Gimana gitu? atau karena, aduh aku mau ngomongin tapi nggak enak. Kalau aku nggak ngomong nggak mudeng ya. Iya. Apa karena yang di TV sering kelihatan berdasi di penjara itu menginspirasi mereka orang jahat itu bisa terkenal, bisa Kita kaya. masih kecil. Kita tolong Bisa jangan. Kita masih umur 17-18 ya. Loh, itu kan malah justru kalau semisal dari awal-awal itu sudah dibina dengan baik, Iya. sudah ada self aware yang bagus, Yap. kesadaran bahwasanya hal-hal itu tuh gak baik, kan lebih bagus. Iya. Contoh, energi yang mereka buang di kegiatan yang tidak berguna itu yang melukai orang lain yang nyun sewu goblok itu disalurkan ke ya minimal Yang bagus lah. minimal kayak yang kalian lakukan inilah, mereka membuat tim produksi, menyalurkan kreativitas, Iya. ya kan lebih bagus loh, Iya. dan lebih menghasilkan loh, ya kan. Iya, pasti. Atau mungkin mereka gengsi atau gimana kan nggak tahu juga. Sama kalian juga ngejar gengsi. Iya, kan? kita kan ngejar gengsi, Iya, cuman beda. beda. Ya, kita ngejarnya kalau bisa di sisi positif. Nah, sedangkan mereka mungkin nggak tahu ya, mungkin pandanganku mereka nggak tahu gimana cara ngejar itu. Mau menyalurkan ke Iya. kemana itu nggak tahu. Simple aja wis. Setelah dapat proyek kalian selesai, dapat pengumuman nih, Ya. juara satu tingkat kabupaten, Iya. pulang. Ya, pulang. Mak, aku juara satu nih. Ah, Enak kan? Iya. Enak banget. Kita ambil yang sisi lain. 3 korban tersabet. Iya. Mak pulang. Mak, aku yang nyabet nih. Kan enggak enak. Nggak sama sekali. Kan enggak enak. Iya, iya. Aneh gitu loh. Yang lebih aneh, wah, nak aku bangga. Bapakmu aja cuma 1 orang. Kan nggak mungkin gitu juga kan. Tapi besok temuin dulu nih ya, nggak apa-apa ya. kan nggak enak juga ya. Ini kenapa tiba-tiba tak bawa ke sini, karena ketika melihat anak muda yang bisa menggunakan potensinya dengan tepat, itu saya salut dan sangat disayangkan, karena saya termasuk anak muda yang hampir tersesat. Hampir tersesat di fase pencarian jati diri, itu hampir tersesat, kemudian kembali lagi Ya. ke jalan yang benar. Ya Alhamdulillah. meskipun agak telat. Ya. Ya tapi kan baiknya kan kembali ke jalan yang Iya. Makanya buat teman-teman yang seusia kita Ya. atau bapak-bapak teman saya. Teman-teman bapak-bapak. Teman-teman bapak. Saya. Maksudnya tuh yang punya anak-anak seusia kita ya, diawasi lah ya. Eman banget, sumpah eman banget, sayang banget. Ya. Energi Mumpung belum terlambat. Iya. Kalau dari sisi orang tua, bukankah lebih membanggakan kalau semisal anaknya pulang-pulang lapor prestasi kayak tadi? Iya. Ya minimal pulang tuh selamat lah, gak diantar polisi lah ya. Iya. Iya. Iya kan? Iya. Minimal itu. Apalagi kalau bisa pulang laporan, "Ma, aku juara 1. Iya. Apa, Nak?" Iya. Lebah nyabet. Wah, nyabet pohon pisang. Iya, Bang bisa. Salam dari Binjai jadi. Iya. Oke. Ada proyek yang mau bikin film atau apa gitu enggak? Kalau aku target itu sebelum umur 25 kalau bisa bikin film visiku sendiri. Aku ada sih. Apa ada apa? Ada apa? Ada tuh? skrip sih. Nanti kita kerjain bareng. Boleh itu. Boleh. Boleh. Nanti di belakang aja. Iya, belakang aja. Tunggu aja. Iya. Kita ngobrolnya udah banyak dan udah ngalor ngidul juga. Kayaknya udah berapa? Udah cukup ya? Udah cukup. Udah cukup. Gini aja. Oh, ya udah ya. Lah, Masih banyak ngobrol. bukan gitu. Karena intinya udah tersampaikan. Iya. Daripada Dari Nggak, ya intinya kenapa kalian aku datangkan ke sini sih sebagai contoh bahwasanya anak muda tuh bisa loh istilahnya seperti hal ini tuh juga nggak susah kan. Iya.
boleh sih passion kalian tuh kalian gali sedalam-dalamnya boleh. Iya. Kalian yang hobi kayak gitu berarti pemacu adrenalin kan? Iya. Iya. Pemacu adrenalin kenapa nggak ke bela diri aja? Iya, makanya Iya, itu. Iya. Atau enggak mungkin ya, pandanganku lagi mungkin mereka udah ikut bela diri kayak gitu. Cuman pengen nunjukin maksudnya. Iya, pengen semua orang tuh tahu, iya. "Wih, aku tuh kayak gini loh." Iya, maksudnya kayak Cuman aku salah penempatan gitu. Iya, aku ikut itu ada hasilnya enggak. Tapi salah. Harusnya kayak gitu kan di ring atau di tempat buat Sabung. ya bahasanya sabung atau bertarung. Tapi resmi, enggak kayak iya. gitu. Enggak baca orang atau di luar ring. Nah iya, masukan itu tadi kan juga ada banyak loh kegiatan yang contoh hobinya memacu adrenalin, mencintai Wah. yang tidak bisa dicintai itu juga. Ya, Itu adrenalinnya. diam-diam ya mencintai pacar orang lain. Oh. Makanya nih udah ditutup aja, ditutup Kayak aja. kemana-mana itu. Jadi kemana-mana kan. Ya itu tadi obrolan kita. Ya semoga bisa diambil intinya. Yang bagus-bagus saja yang diambil, yang jelek-jelek jangan ya. Termasuk mencintai orang lain tuh jangan. Jangan Nggak itu boleh kan sama bercanda sekali. loh. Iya, bercanda. Bercanda ya. Nanti buku nonton dulu. Pesan-pesan buat teman-teman kalian di luaran sana. Dari aku dulu. Sebentar sebelum di hari, aku dari tadi tuh deg-degan loh. Jadi kan Enggak, suaranya Ivan tuh ngebas banget loh. Aku deg-degan dari tadi. iya. Beres kayak Gimana? flirty banget. Iya. Ya, kita terbiasa kayak gini. Iya. Jadi. Iya. bener. Gimana ini? Jadi. Ya lanjutin. Kenapa jadi kayak gitu? Lanjutin. Oke. Ya, tadi Jadi untuk para pemuda Indonesia, asik. kita Indonesia. Manfaatkan masa mudamu untuk hal yang baik-baik. Kalau bisa, yang terpenting banggain orang tuamu. Ya itu dong. Sekian. Oh, Rasid dulu. Rasid. Itu tadi Irfan kayak jangan pokoknya mentingin orang tua dulu. Kalau aku saran ya, karena mungkin masih banyak pemuda-pemuda di sana yang masih kayak belum menemukan jati dirinya, masih kayak bingung, aduh aku mau gimana ini, mau kemana nggak tahu. Kalau kalian masih belum tahu, coba hal dari yang terdekat kalian aja. Maksudnya kayak hal positif dulu, jangan yang negatif. Kalau bisa yang negatif ditinggalin aja. Kayak misal kalian suka menggambar atau kalian suka apa yang kegiatan yang positif ya, coba aja dulu. Nanti diterusin, diseriusin. Siapa tahu jadi hobi. Siapa tahu lagi jadi kerjaan kalian. Karena kerjaan yang sesuai passion atau sesuai hobi menyenangkan. Itu enak, sumpah, nggak bohong. Meskipun gajinya nggak terlalu, tapi minimal iya, dorongan hati ya itu tadi terpuaskan. Kayak kita hobinya itu di sini, kerjaan kita juga di sini, kayak udah sejalur gitu aja. Jadi seneng gitu. Iya. Ya. Aduh, aku mau nambahin tapi nanti kemana-mana. Nggak jadi. Ya, oke, siap. Ya kalau ya intinya itu tadi ya. Kalian berdua udah ngasih pesan, kalau saya pesannya simpel sih. Saya yang sebagai orang yang pernah muda, dengerin ya. Saya pernah muda seumuran kalian. Saya pernah nakal dan tahu nggak, akhirnya di usia sekarang ini malu. Karena apa itu norak, malu-maluin, sumpah deh. Berhenti deh yang kayak gitu. Yeah. Mending cari yang lain deh. Iya. Pencarian jati diri terus pelampiasan kayak gitu, mending cari yang keren deh, sumpah. Iya. Norak. Iya, bener. Malu ntar kalian. Iya, kalau udah besar, Kalau udah ya gede pasti. terus keinget udah tuh punya anak apalagi ya. malu, sumpah maluin. Ya, Kayak kalau lihat story Facebook. Iya. Aduh. Gimana tuh? Habis ini aku hide dulu. Iya kan. Untuk aku enggak. Iya kan. Iya. Malu-maluin kan. Malu parah. Malu parah. Makanya Makanya. temen nge-screenshot terus kirim lagi. Ya itu. Lah makanya mumpung kalian belum sampai
itu belum jadi hal yang permanen, masih bisa dirubah. Yuk cari yang positif gitu ya. Iya, Iya. pokoknya. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi. Oke. Dadah.